Namaku Arman, dan kejadian ini terjadi pada tahun 2012. Saat itu aku berusia 21 tahun, baru saja keluar dari pekerjaan lama dan sedang mencari penghasilan. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat di mana kepercayaan terhadap hal-hal mistis masih kuat. Banyak cerita tentang pesugihan, makhluk gaib, dan tumbal yang beredar di desa kami, tapi aku tidak pernah benar-benar mempercayainya. Hidup di desa tidak mudah. Ayah sudah lama meninggal, dan ibuku hanya seorang pedagang kecil di pasar. Aku ingin membantu perekonomian keluarga, tapi lapangan pekerjaan di desa sangat terbatas. Hari-hari kuhabiskan dengan mencari pekerjaan ke sana kemari, tetapi selalu berakhir dengan penolakan. Sore itu, aku duduk di teras rumah, mengamati ibu yang sedang merapikan dagangannya. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap tersenyum padaku. "Gimana? Nak, udah ada pekerjaan?" tanya ibu lembut. Aku menggeleng pelan. "Belum, Bu. Susah cari kerja di sini. Kayaknya aku harus ke kota." Ibu terdiam sejenak. Ia menghela napas, lalu duduk di sebelahku. "Ibu nggak melarang kalau kamu mau ke kota, tapi kalau bisa, cari kerja yang jelas ya. Jangan sembarangan ambil." Tawaran. Aku mengangguk meskipun dalam hati merasa putus asa. Aku butuh uang, dan aku tidak bisa terlalu pilih-pilih. Saat itulah seseorang datang menghampiri. Seorang pria bertubuh besar dengan perut buncit dan senyum yang terlihat aneh. Aku mengenalnya. "Pak Karta, saudagar kaya di desa kami." "Arman, saya dengar kamu lagi cari kerja," katanya dengan suara berat. Aku berdiri, sedikit kaget dengan kedatangannya. "Iya Pak, ada pekerjaan?" Ia tertawa kecil. "Kebetulan saya butuh orang buat jaga rumah saya malam-malam. Kerjanya gampang, cuman duduk-duduk aja. Gajinya juga lumayan, lebih dari cukup buat bantu ibumu." Aku melirik ibu yang tampak ragu. Ia menatap Pak Karta dengan ekspresi tidak nyaman. Aku pun bertanya, "Kenapa harus malam, Pak?" Pak Karta menyeringai. "Karena saya butuh seseorang buat jaga rumah pas saya nggak ada. Cuman seminggu kok. Setelah itu, kamu bisa pergi kalau nggak betah." Gajinya menggiurkan. Lebih dari cukup untuk membantu ibu. Aku langsung mengangguk. "Saya terima, Pak. Namun, aku tidak menyadari bahwa keputusan itu akan membawaku ke dalam kengerian yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya." Aku mengikuti Pak Karta menuju rumahnya, yang terletak di ujung desa. Rumah itu besar dan megah, jauh lebih mewah dibanding rumah-rumah lain di desa kami. Namun meskipun megah, ada sesuatu yang terasa janggal. Pekarangan rumahnya luas, tetapi kosong. Tidak ada tanaman, tidak ada hiasan, hanya tanah kering dan jalan setapak menuju pintu utama. Saat mendekati rumah, aku bisa merasakan hawa dingin yang aneh. Entah kenapa, udara di sekitar rumah ini terasa lebih berat, seakan-akan ada sesuatu yang menekan dadaku. Tapi aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Pak Karta membuka pintu, dan aku melangkah masuk. Interior rumahnya lebih mewah daripada yang kubayangkan. Lantainya dari marmer mengkilap, lampu gantung besar tergantung di langit-langit, dan di dinding tergantung lukisan-lukisan tua dengan wajah-wajah yang terasa mengawasi. Pak Karta berjalan ke sebuah meja dan mengambil selembar kertas. "Ini aturan kerjamu," katanya sambil menyerahkan kertas itu padaku. Aku membacanya cepat-cepat. "Wah, jaga rumah dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. 2. Jangan masuk ke kamar di ujung lorong. 3. Jika mendengar suara aneh, abaikan saja. Kan, jangan pernah menanyakan tentang majikan rumah ini." Aku mengernyit. "Maksudnya apa, Pak? Kenapa ada aturan seperti ini?" Pak Karta tersenyum tipis tapi matanya dingin. "Nggak usah banyak tanya. Kamu cuma perlu duduk di ruang tengah dan pastikan nggak ada orang asing masuk ke rumah ini. Itu saja." Aku ragu sejenak. "Kalau ada yang mencurigakan saya boleh keluar, kan?" Pak Karta menatapku tajam sebelum tertawa kecil. "Tentu saja, tapi saya jamin nggak akan ada yang aneh. Rumah ini aman." Tapi anehnya, kalimat itu justru membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengangguk pelan. "Baik Pak, saya mulai kapan?" "Malam." "Ini juga," jawabnya cepat.
Dan ingat apapun yang terjadi, jangan pernah masuk ke kamar di ujung lorong. Aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang hampir merenggut nyawaku. Malam itu aku kembali ke rumah Pak Karta tepat pukul 10 malam. Ia sudah menungguku di depan pintu dengan ekspresi datar. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan kunci rumah padaku. Saya ada urusan di luar kota. Ingat aturan yang saya kasih tadi. Aku mengangguk. Baik, Pak. Tanpa basa-basi, ia masuk ke mobilnya dan pergi, meninggalkanku sendirian di rumah besar itu. Aku menelan ludah dan melangkah masuk, menutup pintu di belakangku. Rumah itu gelap dan sunyi. Aku menyalakan lampu ruang tengah dan duduk di sofa, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang sejak tadi menggangguku. Aku berusaha menenangkan diri dengan memainkan ponsel, tapi sinyal di rumah ini tiba-tiba hilang. Mungkin karena rumah ini jauh dari menara sinyal, gumamku, mencoba berpikir logis. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku mulai mengantuk, tapi aku ingat tugasku, aku harus berjaga. Aku mengedarkan pandangan ke sekitar. Tidak ada yang aneh. Rumah ini memang terasa sunyi, tapi kupikir itu wajar karena tidak ada penghuni lain. Namun, lama-kelamaan, aku menyadari sesuatu yang janggal. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, bahkan suara detak jam pun terdengar terlalu nyaring. Aku mulai merasa gelisah. Aku bangkit dari sofa dan berjalan mengitari rumah, memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Saat melewati lorong, menuju dapur, aku melihat pintu yang dilarang Pak Karta untuk kumasuki. Pintu di ujung lorong. Aku menelan ludah. Dari dekat, pintu itu tampak lebih tua dibanding pintu lainnya. Catnya sudah mengelupas dan ada bekas goresan panjang di permukaannya. Aku mendekat sedikit, mencoba mendengar sesuatu. Sunyi. Aku menghela napas dan kembali ke ruang tengah. Jangan, kepo man, kerja aja besok pagi terima uang, batinku. Tapi begitu aku duduk kembali di sofa, suara itu mulai terdengar. Tap, 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 langkah kaki di dalam rumah. Aku menegang. Aku yakin tadi aku sudah memeriksa seluruh rumah dan tidak ada siapa-siapa selain aku. Suara langkah itu terdengar pelan, seolah-olah seseorang sedang berjalan dengan sangat hati-hati. Aku berdiri perlahan dan mengedarkan pandangan. Mungkin cuma perasaan, pikirku, tapi suara itu semakin jelas. Lalu, dari arah lorong, pintu yang dilarang itu tiba-tiba bergetar. Brak, brak, brak. Aku terlonjak mundur, jantungku berdegup kencang. Aku ingin lari keluar rumah, tapi aku juga takut meninggalkan tempat ini dalam keadaan tidak terkunci. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin angin, mungkin tikus, mungkin. Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, bisikan itu mulai terdengar. Arman. Aku merinding. Itu bukan angin. Seseorang atau sesuatu memanggil namaku. Aku berdiri kaku di ruang tengah, napasku memburu. Suara itu, bisikan yang memanggil namaku, terdengar begitu jelas seolah-olah ada seseorang berdiri tepat di belakangku. Dengan tangan gemetar, aku menoleh perlahan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir logis. Mungkin cuma sugesti, batinku. Tapi saat aku melangkah mundur, telingaku menangkap sesuatu yang membuat darahku membeku. Tap, tap, tap. Langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih dekat, lebih berat, dan seolah berasal dari berbagai arah sekaligus. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Jangan panik, aku mengulanginya dalam hati. Tapi tiba-tiba, sebuah bau anyir menyengat hidungku. Bau itu begitu menyengat, seperti darah bercampur bangkai yang sudah membusuk. Aku menutup hidung, tapi bau itu semakin kuat, memenuhi seluruh ruangan. Saat itulah aku mendengar suara lain. Hihihihihi. Suara tawa, pelan lirih, dan terdengar dari dalam lorong. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Perlahan, aku mengarahkan pandangan ke lorong.
tepat ke arah pintu yang dilarang. Pintu itu sedikit terbuka, padahal aku yakin sebelumnya tertutup. Rapat. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu aku seharusnya lari. Aku tahu aku tidak seharusnya mendekat. Tapi sebelum aku sempat bergerak, sesuatu bergerak di balik pintu. Bayangan hitam, tinggi, besar, matanya merah menyala. Aku terperanjat mundur, tapi tubuhku terasa lemas. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Makhluk itu melangkah keluar. Langkahnya berat, seperti menyeret sesuatu. Aku melihatnya semakin jelas sekarang. Tubuhnya hitam pekat, tangannya panjang dengan kuku runcing, dan mulutnya menganga dengan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah. Armaan. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Aku tahu aku harus lari. Aku tahu aku harus keluar dari rumah ini. Tapi sebelum aku sempat bergerak, makhluk itu menghilang begitu saja. Hilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah ada. Namun, aku tidak bisa bernafas lega, karena setelah itu, aku mendengar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara napas tepat di belakangku. Aku membeku. Suara napas itu tepat di belakangku. Panjang, berat, dan terdengar begitu jelas di telingaku. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangku, sesuatu yang tidak boleh kulihat. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tapi lidahku terasa keluh. Aku hanya bisa berdiri diam, mendengar suara napas itu semakin dekat, semakin dekat. Lalu, sesuatu menyentuh pundakku. Jari-jari, panjang dan dingin. Aku berteriak sekuat tenaga dan langsung berlari ke pintu depan. Tapi entah kenapa, kakiku terasa berat, seolah ada yang menahanku. Aku meronta, berusaha membuka pintu, tapi gagangnya terasa dingin seperti es dan sulit diputar. Di belakangku, suara bisikan itu kembali terdengar. Jangan pergi, aku merinding. Dengan sisa tenaga, aku menendang pintu sekuat mungkin. Pintu terbuka, aku langsung berlari keluar, menghirup udara malam yang terasa jauh lebih segar dibandingkan suasana di dalam rumah itu. Aku terus berlari tanpa menoleh. Napasku tersengal, tubuhku gemetar. Aku baru berhenti ketika sampai di jalan besar di bawah tiang lampu yang remang-remang. Saat itu aku melihat ke arah rumah Pak Karta. Di jendela lantai 2, ada sosok hitam tinggi berdiri di balik kaca, menatap lurus ke arahku. Matanya merah menyala. Aku tidak sanggup lagi. Aku langsung berlari pulang tanpa berhenti, tanpa peduli apapun lagi. Aku hanya ingin keluar dari mimpi buruk ini. Aku tiba di rumah dengan napas tersengal. Tubuhku masih gemetar hebat. Ibu yang sedang duduk di ruang tamu langsung bangkit dengan wajah cemas. "Arman, ada apa nak?" Tanyanya panik. Aku ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Rasanya seperti baru lolos dari maut. Tubuhku masih kaku dan keringat dingin membasahi seluruh punggungku. Ibu menggenggam tanganku erat. "Astagfirullah. Tanganmu dingin sekali. Duduk dulu, tarik napas pelan-pelan." Aku menelan ludah, berusaha mengatur napas. Setelah beberapa menit, aku akhirnya bisa berbicara. "Bu, rumah itu, ada sesuatu di sana. Aku hampir mati." "Bu." Ibu mengernyit lalu menarik napas panjang. Ibu sudah curiga sejak awal. "Nak, kenapa kamu terima pekerjaan itu?" Aku menunduk. "Aku butuh uang, Bu." Ibu menatapku dalam-dalam. "Tidak semua uang itu berkah, Man. Kalau ada yang menawarkan upah besar untuk pekerjaan ringan, pasti ada sesuatu di baliknya." Saat itu aku sadar, aku terlalu tamak. Aku terlalu buta oleh iming-iming kekayaan tanpa berpikir panjang. Aku baru mengerti betapa besar bahayanya. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. "Dengar, nak. Mulai sekarang jangan pernah lagi mendekati rumah itu. Apapun yang terjadi, jangan kembali ke sana." Aku mengangguk lemah. Aku tidak ingin kembali ke sana. Aku tidak akan pernah mau kembali ke sana. Tapi, malam itu, kejadian aneh belum berakhir.
Saat aku mencoba tidur, aku mendengar sesuatu di luar jendela. Ketukan, tok, 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 ketukan pelan tapi ritmenya aneh. Terdengar seperti seseorang mengetuk dengan kuku panjang. Aku menoleh ke arah jendela, dan saat itulah aku melihatnya. Di balik kaca, ada bayangan hitam berdiri. Matanya merah menyala, dan aku mendengar suara berbisik di kepalaku. Kau belum selesai, Arman. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan tercekik di tenggorokan. Bayangan hitam itu masih berdiri di luar jendela. Matanya yang merah menyala menatapku tajam, seakan menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suhu kamar terasa turun drastis. Badanku menggigil dan napasku terasa berat. Aku tidak bisa bergerak. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Arman. Bisikan itu begitu dekat, seakan berasal dari dalam kepalaku sendiri. Aku mencoba membaca doa, tapi mulutku terasa terkunci. Tubuhku semakin kaku. Aku merasa seperti sedang ditarik ke dalam kegelapan. Saat itu aku mendengar sesuatu yang membuat hatiku bergetar. Suara ibu. Lirih, tapi jelas. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un. Ibu sedang berzikir. Suaranya semakin lama semakin jelas memenuhi seluruh ruangan. Aku merasakan sesuatu yang hangat merambat ke tubuhku. Sedikit demi sedikit, rasa berat di tubuhku menghilang. Dan saat itulah, aku melihat bayangan hitam di jendela mulai memudar. Mata merah itu perlahan meredup. Sosoknya yang besar dan mengerikan mulai lenyap dalam gelapnya malam. Aku bisa menggerakkan tubuhku lagi. Dengan sisa tenaga, aku meraih selimut dan menutupi tubuhku sambil membaca doa sebanyak mungkin. Aku merasa seperti baru saja selamat dari maut. Pagi harinya, aku langsung menemui ibu yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Sebelum aku sempat bicara, ibu lebih dulu bertanya, "Kamu baik-baik saja, nak?" Aku mengangguk pelan. "Bu, tadi malam ibu baca doa untukku?" Ibu tersenyum tipis. "Ibu mimpi buruk tentang kamu, nak. Ibu bangun tengah malam dengan perasaan tidak enak. Jadi, ibu langsung berzikir dan berdoa supaya kamu selamat." Aku tercekat. Doa ibu yang menyelamatkanku. Saat itu aku sadar, tidak ada perlindungan yang lebih kuat dari doa seorang ibu. Aku masih duduk di depan ibu, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Rasanya sulit dipercaya, tapi aku tahu, jika bukan karena doa ibu, mungkin aku tidak akan selamat. Ibu menatapku dalam-dalam. "Nak, ceritakan semuanya pada ibu." Aku menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang suara langkah misterius, bisikan di telingaku, bau anyir, hingga sosok hitam bermata merah yang terus mengikutiku. Ibu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ibu sudah curiga sejak awal. Pak Karta itu sejak dia mendadak kaya auranya sudah berubah. Aku mengernyit. Ibu juga tahu tentang dia. Ibu mengangguk pelan. Dulu sebelum dia kaya, dia orang biasa saja. Sering pinjam uang ke orang-orang, sering mengeluh kesulitan hidup. Tapi tiba-tiba, dia jadi kaya raya tanpa alasan yang jelas. Dan setiap tahunnya, selalu ada orang yang hilang di desa kita. Jantungku berdebar. Aku mulai menghubungkan semuanya. Aku nyaris menjadi korban. "Arman, kamu beruntung. Jangan pernah kembali ke rumah itu." Suara ibu terdengar tegas. Aku mengangguk mantap. "Tidak, Bu. Aku tidak akan pernah ke sana lagi." Tapi saat itu aku belum tahu bahwa kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena keesokan harinya, desa kami diguncang. Kabar mengejutkan. Pagi itu aku baru saja selesai sarapan ketika terdengar suara gaduh dari luar. Orang-orang berlarian menuju satu arah, wajah mereka penuh kepanikan. Aku dan ibu keluar rumah, mengikuti kerumunan. Saat melihat apa yang terjadi, dadaku langsung terasa sesak. Rumah Pak Karta terbakar, api berkobar hebat melalap seluruh bangunan dengan cepat. Asap hitam membubung tinggi ke langit. Warga berusaha membantu memadamkan api, tapi anehnya, air yang mereka siramkan tidak berdampak apa-apa, seakan api itu bukan api biasa.
Di tengah kekacauan itu ada yang berbisik pelan. Tadi malam aku melihat sesuatu keluar dari rumah itu. Aku menoleh ke arah seorang bapak tua, wajahnya pucat pasi. "Apa yang Bapak lihat?" tanyaku. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah rumah yang terbakar. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Jantungku berhenti sesaat. Itu adalah makhluk yang sama dengan yang kulihat di rumah itu. Aku menelan ludah lalu bertanya, "Di mana Pak Karta?" Orang-orang saling berpandangan, tidak ada yang tahu. Pak Karta menghilang begitu saja, tanpa jejak. Tidak ada yang melihatnya keluar dari rumah sejak tadi malam. Saat api akhirnya padam, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam dan abu. Tidak ada tanda-tanda tubuh Pak Karta di sana. Dia lenyap begitu saja, atau mungkin dia sudah diambil oleh sesuatu. Hari-hari berlalu, tapi misteri hilangnya Pak Karta tetap tak terpecahkan. Beberapa orang percaya bahwa dia melarikan diri sebelum rumahnya terbakar. Tapi bagi mereka yang tahu cerita gelap di balik kekayaannya, ada dugaan lain. Pak Karta telah diambil oleh sesuatu yang pernah memberinya kekayaan. Aku sendiri tak pernah ingin mencari tahu lebih jauh. Yang ku tahu, aku selamat, dan aku tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Suatu malam, aku duduk di teras rumah bersama ibu. Udara sejuk, langit bertabur bintang. Aku menatap ibu yang sedang menyesap teh hangat lalu berkata lirih, "Bu, aku nyaris kehilangan nyawaku karena tergiur uang." Ibu tersenyum tipis, lalu menggenggam tanganku. "Nak, tidak semua uang itu membawa berkah. Yang instan seringkali berujung pada malapetaka." Aku mengangguk. Aku sadar sekarang, aku tidak akan lagi mencari jalan pintas untuk kaya. Aku akan bekerja keras meskipun sulit, yang penting halal. Ibu menepuk pundakku. "Ibu bangga padamu, Nak." Sejak kejadian itu hidupku berubah. Aku memilih jalan yang lebih sulit, tapi aku tahu itu yang benar. Aku belajar satu hal penting. Tidak ada kekayaan yang lebih berharga dari keselamatan jiwa dan berkah doa ibu. Dan hingga hari ini, aku masih bertanya-tanya, apakah Pak Karta masih hidup, atau dia telah membayar harga untuk perjanjiannya?